Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya di channel Jimmy ID. Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kimia unsur. Terutama kita akan membahas tentang logam alkali atau logam golongan 1A. Marilah kita perhatikan berikut. Nah, pertemuan kali ini kita masih di KD 3.7, yaitu menganalisa kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat dampak proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang gas mulia dan halogen. Pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang alkali. Nah, alkali dalam tabel periodik unsur ini disebut juga golongan 1A, logam-logam golongan 1A yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Francium juga. Atau ini saya tuliskan di atas ini: litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Jadi posisi dalam tabel periodik unsur posisinya di sini. Ini yang golongan 8A yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan ini golongan 7A. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat logam alkali, khususnya sifat kimianya. Yang pertama, logam alkali memiliki sifat konduktor listrik. Nah, untuk sifat logam alkali yang pertama adalah memiliki sifat konduktor listrik dan panas yang baik, karena atom logam yang menyusunnya telah membentuk ikatan ionik dengan kerapatan elektron yang tinggi, sehingga bisa dengan mudah mengalirkan muatan listrik. Ini beberapa bentuknya. Ini dapat mengantarkan listrik ataupun dapat mengantarkan panas karena bersifat konduktor. Logam alkali mudah rapuh dan pecah, artinya lunak. Jadi logam litium, natrium, kalium ini bisa dipisahkan dengan pisau. Nah, bahasanya diiris, ini bisa seperti kita mencincang daging, bisa diiris dengan pisau. Sifat logam alkali yang kedua adalah mudah rapuh dan pecah, karena telah dijelaskan di atas bahwa alkali sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, sehingga semua yang termasuk dalam logam alkali akan mudah dipotong. Logam ini mudah dipotong, bisa diiris dengan pisau, akan mudah hancur, pecah ketika logam alkali tersebut dijatuhkan. Kalau bahasa lainnya itu kertas. Logam alkali sangat reaktif. Nah, semua unsur-unsur yang termasuk dalam logam alkali bersifat sangat reaktif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin bersifat reaktif, dan semakin ke bawah maka akan semakin besar sifat kereaktifannya, karena energi ionisasinya akan semakin rendah. Semakin ke bawah akan lebih mudah untuk melepas elektron, sehingga logam alkali ini akan banyak ditemukan di dalam senyawa garam mineralnya. Jadi nanti pada pembahasan setelah ini nanti akan saya tunjukkan beberapa kereaktifan logam alkali ketika direaksikan dengan misalnya dengan air. Nanti kita akan tahu, akan kita bandingkan mana yang lebih reaktif. Nah, sifat yang keempat, titik leleh yang rendah.
Sifat umum alkali keempat adalah logam alkali memiliki titik leleh yang rendah, dan dalam hal ini dikarenakan jumlah elektron valensi yang digunakan untuk mengikat partikel-partikel lainnya jumlahnya hanya sebanyak 1 buah, sehingga gaya yang mengikatnya akan menjadi sangat lemah. Yang kelima, reaksi logam alkali mudah bereaksi. Jadi sama seperti nomor 3 tadi, logam ini adalah reaktif. Maksud dari sifat unsur kimia logam alkali yang mudah bereaksi dengan unsur-unsur kimia yang lain, sebagai contoh, semua logam alkali bereaksi dengan unsur hidrogen yang dapat membentuk senyawa halida, dan reaksi logam alkali yang direaksikan dengan air maka akan menghasilkan basa kuat, ataupun logam alkali bisa dilarutkan di dalam amonia cair yang dapat menghasilkan larutan berwarna biru. Ini sifat alkali. Nah, ini ada beberapa reaksi logam alkali. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan video bagaimana logam alkali bereaksi dengan zat lain. Yang pertama, ini reaksi dengan air. Reaksi ini menghasilkan larutan basa alkali dan gas hidrogen. Namun reaksi alkali dengan air menghasilkan percikan dan nyala hingga ledakan dahsyat. Ledakan tersebut bergantung letak unsurnya di periodik. Litium bereaksi lambat dengan air, tetapi natrium bereaksi hebat, ada percikan api, tapi lebih parahnya lagi, kalium hingga cesium akan meledak dahsyat. Makanya jangan sekali-kali memegang logam alkali dengan tangan, karena tangan mengandung keringat dan tanganmu nanti bisa hilang. Jadi contoh reaksinya semacam ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan reaksi logam alkali dengan air. Berikut ini saya tunjukkan, ini adalah logam litium, ini natrium, ini kalium. Litium, natrium, dan kalium. Sebagaimana kita ketahui, beberapa logam alkali ini bersifat lunak. Nah, nanti akan kita potong-potong. Ini logam litium kita potong. Ini menunjukkan kalau logam ini bersifat lunak. Nah, ini natrium juga bisa kita potong menjadi 2 dengan pisau. Nah, seperti ini. Selanjutnya logam kalium kita potong jadi 2. Nah, potongan-potongan kecil ini nanti akan kita masukkan ke dalam gelas. Yang sebelumnya gelas itu kita beri phenolphthalein. Nah, seperti ini. Di gelas ini sudah kita siapkan, sudah saya isi phenolphthalein, dan nanti akan kita masukkan logam. Nah, gelas pertama kita masukkan logam litium. Nah, warna ungu ini menunjukkan terbentuknya LiOH. Nah, ini terjadi reaksi kimia. Ini reaksi LiOH dan atau reaksi logam litium dengan air. Selanjutnya ini adalah air, kita masukkan natrium, di mana reaksinya lebih cepat dibandingkan logam litium. Kita amati, ini lebih cepat bereaksinya. Di gelas ketiga kita tambahkan kalium. Nah, reaksinya lebih hebat, bahkan terjadi letupan di gelas ketiga.
Oke. Reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan hidrogen. Nah ini, reaksi ini akan menghasilkan hidrida logam NaH. Ini contohnya. Hidrida logam artinya bilok H ini tidak bersatu tetapi -1. Reaksi dengan oksigen. Reaksi ini akan menghasilkan 3 produk dengan bilok oksigen. Misalnya Li dengan oksigen akan menghasilkan Li2O. Untuk Na dengan oksigen jadi Na2O. Ini biloknya -2. Ini juga sama. Ini senyawa. Kalau peroksida ini menghasilkan Na2O2, sedangkan C superoksida, O-nya menjadi -1/2. Jadi logam-logam alkali ketika bereaksi dengan oksigen bisa menghasilkan oksida logam biasa, senyawa peroksida, dan senyawa superoksida. Jadi perbedaannya, kalau ini biloknya 2, ini biloknya -1, ini biloknya -1/2. Reaksi yang keempat, reaksi dengan halogen golongan 7A menghasilkan garam. Contohnya ini rubidium klorida, dan juga Na dengan Cl, natrium klorida, garam dapur. Nah, selanjutnya ini kita sudah menginjak warna nyala alkali. Coba perhatikan api yang mungkin ada di sekitar akan banyak sekali ketika kalian melihat bara api atau membuat api. Ada beberapa warna yang dihasilkan di situ. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu. Nah, kenapa kok warna nyala api itu bisa berbeda-beda? Nah, kita bisa mengamati warna nyala logam alkali atau nyala api pada bara yang sudah kita buat tadi, misalnya, berarti itu mengandung beberapa zat tentunya. Nah, pada logam alkali ini juga ketika dibakar akan memberikan nyala yang berbeda. Misalnya ini lithium berwarna merah tua, natrium kuning menyala, kalium akan berwarna keunguan, rubidium merah biru keunguan, dengan cesium biru ungu atau dominan biru. Nah, ini lebih terang. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kelimpahan unsur alkali di alam. Nah, ini unsur alkali, ini lithium, ini di gerak bumi mencapai 0,002%. Nah, dalam mineral spodumene atau LiClSiO3 2K. Sedangkan natrium 2,36%, nomor 6 terbanyak. Dalam garam batu NaCl, senyawa Cili NaNO3, karnalin KMgCl3, nama 2O, nah ini, dan air laut. Sedangkan kalium sejumlah 2,09 dalam mineral sulfit KCl, garam P3, KNO3, karnalin. Dan rubidium keberadaannya sangat kecil sekali, yaitu 0,009% dalam mineral lipedorit. Dalam cesium juga sangat sedikit sekali berada dalam bentuk mineral polusit. Jadi CS4 Na4 Si9O26H2O dan
sedikit dalam lapidolit. Nah, dan Fr ini keberadaan sangat amat kecil sekali, sedikit sekali, dan ini juga berada di alam tidak bisa lama karena bersifat radioaktif dan terus meluruh membentuk zat lain. Nah, Fr sendiri ini berasal dari peluruan dari aktinium. Nah, ini ada beberapa bentuk fisik dari logam alkali. Nah, ini lithium, bentuknya seperti ini, natrium, ini kalium, ini rubidium, ini cesium. Nah, selanjutnya ini sifat-sifat fisik logam alkali bisa kita pelajari. Nah, titik didih dan titik cair. Logam alkali merupakan logam yang lunak dan dapat diiris, tadi sudah kita bahas. Logam alkali memiliki titik didih dan titik cair yang rendah dan cukup lunak. Hal ini terjadi karena atom-atom logam alkali mempunyai satu elektron valensi, sehingga gaya mengikat partikel relatif rendah. Sudah kita jelaskan di atas. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi logam-logam alkali cukup rendah dibandingkan logam-logam lainnya. Hal ini dapat terjadi karena logam alkali lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan dengan logam lainnya. Energi ionisasi logam alkali dari atas ke bawah semakin rendah. Yang ketiga adalah potensial reduksi standar. Harga potensial logam alkali dari atas ke bawah semakin negatif, kecuali lithium. Dengan semakin negatifnya harga potensial reduksi, menyebabkan logam-logam alkali semakin mudah untuk melepas elektron. Oke, selanjutnya nanti akan kita kaji satu persatu pemanfaatan logam alkali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini adalah logam lithium. Nah, digunakan untuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada saya rangkum ada 6 pemanfaatan lithium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bidang industri. Lithium digunakan pada industri metalurgi, yaitu sebagai unsur aktif untuk menghilangkan zat-zat pengotor dalam proses pemurnian logam-logam seperti besi, nikel, tembaga, seng, dan alloy logam. Yang kedua, lithium juga digunakan dalam sintesis senyawa-senyawa organik, baik dalam skala laboratorium ataupun dalam skala industri. Jadi sebagai unsur pengikat. Yang ketiga, salah satu regen organik yang diproduksi secara besar-besaran dan mengandung lithium adalah N-butyl lithium C4H9Li. Regen ini secara komersial digunakan sebagai pemicu reaksi polimerisasi, misalnya dalam produksi karet sintetis. Selain itu, regen ini juga digunakan untuk memproduksi senyawa-senyawa organik lainnya, terutama jenis obat-obatan. Yang keempat, karena logam lithium sangat ringan dan memiliki potensial reduksi yang sangat negatif, membuatnya sering digunakan sebagai anoda pada berbagai macam baterai. Jadi misalnya semacam ini, baterai lithium. Baterai lithium banyak sekali jenisnya. Ada baterai lithium yang sederhana, semacam ini yang biasanya digunakan untuk mainan anak-anak, mobil elektronik, mobil-mobilan, atau juga yang lebih kompleks itu digunakan sebagai baterai HP. Yang kelima, alloy ringan yang terbuat dari campuran lithium dan magnesium atau lithium dan aluminium digunakan oleh orang untuk membuat kerangka pesawat ruang angkasa. Sementara logam lithium sendiri digunakan untuk membuat berbagai macam senyawa seperti lithium hidrida. Yang terakhir, ini fungsi biologis lithium. Garam-garam lithium tidak terlalu beracun, namun dapat membahayakan jika diserap oleh tubuh dalam jumlah yang besar.
Litium karbonat merupakan senyawa litium yang digunakan dalam pengobatan dan terapi pasien lipoma. Oke, kita lanjut ke unsur kedua, natrium. Nah, natrium sendiri dalam bentuk unsurnya ini digunakan sebagai lampu natrium sebagai penerangan jalan raya, uap natrium. Selanjutnya natrium cair digunakan sebagai pendingin reaktor atom. Ini fungsi natrium sebagai unsur. Sebagai senyawaan dalam bentuk senyawa NaOH yang dikenal dengan nama soda kaustik atau soda api, digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, tekstil, kertas, pewarnaan, dan menghilangkan belerang dari minyak bumi. Ini adalah fungsi natrium dalam senyawaan NaOH. Nah, tetapi pada senyawaan lain, misalnya natrium karbonat, ini digunakan dalam pembuatan pulp, kertas, sabun, deterjen, kaca, dan untuk melunakkan air sada. Yang ketiga, dalam bentuk senyawaan natrium bikarbonat, nah ini dikenal dengan nama soda kue. Untuk membuat kue agar mengembang karena pada pemanasannya menghasilkan gas CO2 yang memekarkan adonan hingga mengembang. Contohnya ini produk atau penggunaan natrium bikarbonat. Yang terakhir, misalnya NaCl, nah yang lebih dikenal dengan istilah garam dapur atau sebagai bumbu masak. NaCl juga digunakan untuk membuat berbagai bahan kimia, misalnya NaOH, NaCl, serta penggunaan untuk pengawet ikan. Jadi dalam bentuk NaCl atau dalam garam meja atau garam dapur semacam ini produk yang beredar di masyarakat. Nah, digunakan untuk penyedap rasa. Oke, kita lanjutkan unsur selanjutnya, kalium. Nah, kalium ini sebagai unsur memiliki beberapa manfaat penting bagi kesehatan. Di antaranya biasanya ini terdapat pada beberapa makanan dan kacang-kacangan. Itu banyak mengandung kalium. Yang pertama, berfungsi menurunkan tekanan darah. Karena kalium membantu meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena asupan kalium yang cukup dapat mencegah penyakit pada pembuluh darah seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Yang ketiga, memelihara fungsi saraf. Sistem saraf menghubungkan otak dan tubuh. Jika kadar kalium dalam darah berkurang, ini dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam menghasilkan impuls saraf. Makanya unsur kalium ini sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh kita. Makanya kita harus cerdas dalam memilih makanan. Yang keempat, mencegah batu ginjal. Kalium mampu mengikat kalsium dan urin sehingga kalsium dalam urin sehingga mencegah terbentuknya endapan mineral kalsium yang dapat menjadi batu ginjal. Makanya pentingnya kalium. Yang kedua, menjaga kepadatan tulang. Kalium berperan menjaga agar tidak terbuang melalui tulang sehingga menyebabkan pengeroposan atau osteoporosis. Dalam senyawaannya kita bisa melihat berbagai macam kegunaan kalium, contohnya pada senyawa KO2 sebagai bahan cadangan oksigen dalam tabung bawah tanah, kapal selam, dan memulihkan seseorang dari keracunan gas. Karena KO2 dapat bereaksi dengan H2O menghasilkan gas O2.
Cl2 semacam ini. Selanjutnya dalam KO2 sebagai bahan pengisi pada pembuatan sabun lunak atau lembek. Jadi untuk produksi sabun ini saya ulas. Sabun itu ada sabun lunak, ada sabun keras. Untuk sabun keras biasanya bahan pengisinya adalah NaOH. Sedangkan sabun yang lunak atau sabun cair ini menggunakan KOH. Selanjutnya adalah KCl. Bersama-sama dengan K2SO4 digunakan sebagai bahan untuk pupuk pada tanaman atau di beberapa produk pupuk itu ada namanya pupuk KCl. K2SO4 sama bersama KCl digunakan sebagai pupuk, contohnya KNO3. Nah, ini sebagai bahan peledak petasan dan kembang api. Ini juga sebagai bahan dasar untuk membuat TNT. KClO3 sebagai bahan peledak pembuatan korek api dan mercon, dan sebagai bahan untuk pembuatan gas Cl2 pada saat direaksikan dengan larutan HCl. Selanjutnya ini ada K2Cr2O7 sebagai bahan pengoksidasi. Lagi KMNO4 sebagai bahan pengoksidasi dan zat disinfektan. Oke, kita lanjutkan unsur berikutnya. Rubidium. Nah, rubidium dan garamnya memiliki sedikit penggunaan secara komersial. Logam ini digunakan dalam pembuatan fotosel, pembersihan sisa gas dari tabung tabung. Garam rubidium juga digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Untuk warna ungu ini menggunakan garam rubidium. Penggunaan potensial rubidium berada pada area mesin ion untuk kendaraan ruang angkasa dan fluida dalam turbin uap. Nah, ini juga ada beberapa efek kesehatan rubidium. Jika tertelan, rubidium bisa bertindak sebagai racun moderat. Rubidium mudah bereaksi dengan kelembaban kulit untuk membentuk rubidium hidroksida yang menyebabkan luka bakar kimia pada kulit dan mata. Jadi bisa membakar bagian tubuh kita kalau terkena air. Segera basuh kulit dan mata yang terkena rubidium dengan air mengalir. Jika terjadi segera hubungi dokter tentang rubidium. Selanjutnya ini yang terakhir, cesium. Apa itu cesium 137 ini adalah salah satu produk cesium atau isotop dari cesium yang sangat kuat. Ini isotop radioaktif yang terbentuk dari fisi nuklir, berbentuk bubu kristal, bersifat larut dalam air dan mudah tersebar di udara. Jika terpapar dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan kejang-kejang, matinya saraf, meningkatkan risiko kanker. Ini beberapa produk dari isotop cesium yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga cesium 133. Baik, salah satu beberapa kegunaan cesium yang pertama adalah minyak eksplorasi. Arus terbesar akhir penggunaan cesium adalah cesium format berbasis cairan pengeboran untuk industri minyak ekstraktif. Fungsi format cesium adalah untuk mempertahankan tekanan. Oke, lanjut. Jam atom. Cesium berbasis jam atom mengamati transisi elektromagnetik dalam struktur hyperfine dari cesium 133 atom dan menggunakannya sebagai titik referensi. Jam cesium pertama yang akurat dibangun oleh Louis Essen pada tahun 1955 di National Physical Laboratory di Inggris. Ya, manfaat ketiga, tenaga listrik dan elektronik. Tadi untuk jam. Cesium uap generator termionik daya pengangkut rendah yang mengubah energi panas menjadi energi listrik.
Cesium ini juga penting untuk properti fotoemisif, di mana energi cahaya dikonversi menjadi aliran elektron. Yang keempat adalah cairan sentrifugasi. Karena kepadatan tinggi, solusi cesium klorida, sulfat, dan trifluoroasetat yang umumnya digunakan dalam biologi molekular untuk ultracentrifuge gradient densitas. Ini kegunaan cesium. Dan ada beberapa lagi ini dalam bidang kimia dan penggunaan medis. Cesium digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari beberapa logam. Katalis ion yang digunakan dalam produksi bahan kimia seperti asam akrilat, antraquinon, etilen oksida, metanol, anhidrat ftalat, stirena, metil metakrilat, monomer, dan berbagai olefin. Selanjutnya, sebagai nuklir dan aplikasi isotop. Nah, ini cesium 137 tadi di awal sudah kita sebutkan yang paling populer sebagai radioisotop emitor gamma dalam aplikasi industri. Ini telah digunakan dalam bidang pertanian, pengobatan kanker, dan sterilisasi peralatan makanan, limbah lumpur, dan bedah. Isotop radioaktif cesium dalam perangkat radiasi yang digunakan dalam bidang medis untuk mengobati jenis kanker tertentu. Cesium 137 telah digunakan dalam berbagai alat pengukur dan industri, termasuk kelembaban, kepadatan, meratakan, dan mengukur ketebalan. Ini pemanfaatan isotop cesium 137. Penggunaan lain juga, cesium digunakan sebagai propelan dalam mesin ion awal dirancang untuk propulsi pesawat luar angkasa pada antar planet yang sangat panjang dan misi ekstraplanetari. Yang terakhir, sebagai prognostication, cesium juga telah dianggap sebagai fluida dalam suhu tinggi. Garam cesium telah dievaluasi sebagai reagen anti-shock. Garam cesium juga telah digunakan untuk mengobati epilepsi. Baiklah, untuk pembahasan tentang logam alkali atau golongan 1A cukup sekian. Sebelum diakhiri, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La